Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Dwi Utari Madahera dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan unit 2 tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Manusia pasti memiliki kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Manusia yang lahir merupakan makhluk individual yang berarti tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi yang khas dengan corak kepribadiannya. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi beberapa faktor. Mengenal hal tersebut ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan nativistik yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat dan potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Misalnya, jika ayahnya seniman, maka sang anak akan menjadi seniman pula. Lalu yang kedua ada pandangan empiristik, menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan nativistik. Dan yang terakhir ada pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor diri individu dan lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan menciptakan lingkungan yang baik sehingga ia bisa tumbuh secara optimal. Pandangan ini berupaya untuk menggabungkan kedua pandangan sebelumnya. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir, mereka memiliki 2 keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia tunduk pada norma sosial atau aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.